Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi info update buat rekan-rekan semua yang pastinya seputar P3K. Lebih tepatnya mengenai adanya kekeliruan atau kejanggalan dari edaran yang dikeluarkan atau revisi aturan yang dikeluarkan oleh BKN yang keluar 14 Februari kemarin. Dan untuk melihat kejanggalan itu sangat mudah sekali rekan-rekan ya, sangat mudah sekali. Jadi sebelum kita lanjut, admin ingin berpesan lagi buat rekan-rekan yang lagi menonton, terkhusus buat rekan-rekan yang masa kerjanya masih di bawah 3 tahun, mohon disimak videonya hingga akhir, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya, karena info di video ini lebih menarik untuk kita simak bersama-sama. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Yang pertama, kita mengecek kembali edaran yang bernomor 3132 sekian perihal persyaratan kelengkapan SPTJM bagi usul NIP3K. Nah, sebenarnya rekan-rekan ya, surat edaran ini sebenarnya baik ya rekan-rekan ya, untuk mencekal guru-guru yang istilahnya bodong begitu rekan-rekan ya. Di sini kita mengecek kembali bahwa peserta yang ikut dalam seleksi P3K tersebut wajib memiliki pengalaman sebagai berikut. Nah, pengalaman sebagai berikut rekan-rekan ya. Yang di poin A, di sini paling sedikit adalah 3 tahun. 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional. Yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Selanjutnya, di bagian B, paling sedikit 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional. Yang dilamar untuk jenjang mahir, penyelia, ahli muda, ahli madya pemula, terampil, dan ahli pertama. Yang pertama, kita juga harus pahami bahwa jabatan fungsional ini, rekan-rekan ya, bahwa jabatan fungsional ini itu masuk guru juga di situ. Jabatan fungsional ahli pertama itu masuk di situ. Nah, jika rekan-rekan misalnya kurang yakin, bisa dicek kembali hasil pengumuman yang dari SSC ASN. Rekan-rekan ya, bisa dicek kembali bahwa guru itu masuk dalam jabatan fungsional ahli pertama. Namun mengenai syarat ini, syarat minimal 3 tahun dan 5 tahun ini, sebenarnya itu untuk non-guru. Dan ini jelas sekali juga bahkan disampaikan tentang keputusan Menteri Pan-RB nomor 981. Nah, surat keputusan Menteri Pan-RB nomor 981 ini untuk non-guru sebenarnya rekan-rekan ya. Nah, kita cek selanjutnya. Nah, ini adalah contoh hasil seleksi kompetensi 2 rekan-rekan ya, di mana kita bisa lihat di sini ada JF Guru 1 atau jabatan fungsional guru 1 ahli pertama. Jadi jelas lah rekan-rekan ya, bahwa guru itu masuk dalam jabatan fungsional ahli pertama. Itu yang pertama. Namun kejanggalannya bukan di situ, melainkan ada di sini. Nah, untuk melihat kejanggalan dari surat edaran 3132 tersebut, rekan-rekan cukup masuk di portal guru p3k.kemendikbud.go.id. Nah, pertama kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di bagian sini. Nah, di sini dulu rekan-rekan ya. Ujian seleksi kompetensi atau ujian seleksi kompetensi 1. Pelamar yang lulus seleksi administrasi melaksanakan ujian kompetensi sesuai formasi yang dipilih. Tahap ini hanya dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Nah, di sini kriterianya adalah guru non ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik. Terus yang kedua, tenaga honorer X kategori 2 sesuai database tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara. Nah, di sini cukup guru itu yang non ASN itu atau peserta yang bisa ikut cukup terdaftar di Dapodik. Tidak ada 33 plus ya, minimal 3 tahun lebih begitu atau 3 tahun. Minimal 3 tahun tidak ada rekan-rekan ya. Cukup terdaftar di Dapodik. Begitu juga untuk di poin B. Yang penting di situ datanya ada pada database tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara. Pokoknya sudah bisa ikut. Nah, ini sudah bertentangan dengan apa yang ada sebelumnya rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat lagi di pemilihan formasi 2. Nah, di sini sudah semakin jelas lagi bahwa
Bagi pelamar yang tidak lulus ujian seleksi kompetensi 1, dapat memilih kembali formasi dalam instansi kewenangan yang sama atau daerah yang sama. Seleksi kompetensi 2 dapat diikuti. Nah, di sini dikatakan lagi bahwa seleksi kompetensi 2 ini atau peserta P3K tahap 2 ini dapat diikuti. Yang pertama, guru non ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik. Terdaftar sebagai guru di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 atau tahap 1. Di poin B, tenaga honorer X kategori 2 sesuai database tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. Di poin C adalah guru swasta yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar sebagai guru di Dapodik. Nah, ini terdaftar lagi sebagai guru di Dapodik. Lebih nyata lagi ada di poin D rekan-rekan ya, kejanggalannya. Lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud. Nah, artinya rekan-rekan ya, orang yang belum menjadi guru saja, belum pernah menjadi guru, tapi memiliki sertifikat sebagai pendidik begitu teman-teman ya, serdik, bisa mendaftar. Ya, kita tahu rekan-rekan yang belum menjadi guru ini sudah pasti tidak memiliki pengalaman 3 tahun minimal sebagai guru. Karena mereka memang belum menjadi guru. Dan di sini sangat jelas sekali dikatakan bahwa lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbudristek dapat mengikuti seleksi P3K di tahap 2, bahkan di tahap 3 nantinya, rekan-rekan ya. Bahkan di tahap 3 nantinya. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat kembali di sini bahwa di pemilihan formasi 3, bagi pelamar yang tidak lulus ujian seleksi kompetensi 2 dapat memilih kembali formasi di seluruh wilayah Indonesia yang sifatnya sudah nasional. Seleksi kompetensi 3 dapat diikuti oleh peserta yang tadi lagi, peserta yang tidak lulus di tahap kedua, rekan-rekan ya. Peserta yang tidak lulus di tahap 2. Jadi yang paling sangat-sangat dirugikan dari surat tersebut, rekan-rekan ya, sebenarnya adalah lulusan pendidikan profesi guru. Itu nyata sekali yang dirugikan. Karena mereka belum pernah menjadi guru. Yang belum pernah menjadi guru, rekan-rekan ya. Ya. Jadi rekan-rekan yang lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru sama sekali, tapi memiliki akses untuk ikut daftar dan lulus, itu sangat dirugikan. Namun berbeda jika rekan-rekan itu memiliki sertifikat pendidik atau serdik dan sudah memiliki pengalaman kerja di atas 3 tahun atau 3 tahun minimalnya. Itu berbeda lagi. Jadi sangat kontradiksi begitu rekan-rekan ya. Sangat bertentangan dengan apa yang ada di portal Guru P3K ini. Dan kita harus pahami bahwa portal P3K Guru ini atau isi dari portal P3K Guru ini sebenarnya bagian daripada isi Kepmenpan RB nomor 28 tahun 2021. Rekan-rekan bisa cek kok kembali aturan Kepmenpan RB nomor 28 bahwa peserta-peserta dari A sampai D ini bisa ikut seleksi P3K, termasuk lulusan pendidikan profesi guru yang belum sama sekali menjadi guru atau belum sama sekali mengajar, rekan-rekan ya. Jadi ini sebenarnya kejanggalan yang ada dalam surat edaran BKN yang bernomor 3132 sekian itu yang dikeluarkan oleh BKN pada 14 Februari yang lalu. Jadi inilah informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tunggu saja informasi selanjutnya rekan-rekan ya. Kita tunggu saja informasi selanjutnya mengenai surat edaran tersebut. Karena di situ tidak ada dikecualikan mengenai lulusan PPG. Yang jelasnya di situ harus 3 tahun katanya. Bahkan itu dipertegas oleh Pak Bima pada saat wawancara ya dengan salah satu pemberitaan online. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.